Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri. NIM 2081828. Di sini saya akan menyambung materi sebelumnya yang disampaikan oleh saudari Titin. Dan di sini saya akan membahas materi kelompok kami yang kedua, yaitu mengenai menyelesaikan masalah program linear dengan menggunakan metode aljabar dan grafik. Nah, saya akan membahas tentang metode aljabarnya, dan nanti untuk metode grafik akan disampaikan oleh teman saya. Nah, metode aljabar adalah pemecahan permasalahan dengan metode substitusi antar persamaan linear pada fungsi pembatas dan fungsi tujuan. Adapun langkah-langkahnya adalah: pertama, prinsip yang digunakan ialah mencari seluruh kemungkinan pemecahan dasar visible atau layak. Nah, kedua, pilih salah satu yang memberikan nilai objektif optimal, baik nilai maksimum ataupun minimumnya. Kita langsung masuk ke contoh agar lebih mudah dimengerti. Nah, sebuah industri rumah tangga memproduksi dua jenis kue, misalnya kue 1 dan kue 2. Kedua jenis kue ini memerlukan bahan mentah A dan bahan mentah B. Satu kue 1 itu memerlukan bahan mentah A-nya sebanyak 4 kg dan bahan mentah B-nya sebanyak 2 kg. Sedangkan satu kue 2 memerlukan bahan mentah A sebanyak 2 kg dan bahan mentah B sebanyak 4 kg. Nah, ketersediaan bahan mentah A adalah 60 kg dan bahan mentah B adalah 48 kg. Kue 1 laku dijual dengan harga 80.000 dan kue 2 laku dijual dengan harga 60.000. Lalu berapakah sebaiknya kue 1 dan kue 2 yang dibuat atau diproduksi agar memberikan hasil penjualan yang maksimum? Nah, sebenarnya untuk contoh soal dari metode aljabar itu sama saja dengan metode grafik, yaitu dengan soal cerita lalu kita rancang ke model matematikanya. Nah, sama seperti merancang pada model untuk soal metode grafik, di sini kita ubah ke model matematikanya ya. Nah, misalkan di sini kan tadi ada dua jenis kue, misalkan kue 1 dan kue 2 lah. Kita misalkan banyak kue 1 ini sebagai X1 dan banyak kue 2 ini sebagai X2. Lalu dari sini, dari soal cerita ini kita bisa modelkan ke dalam model matematikanya, yaitu dengan fungsi tujuan atau Z-nya itu adalah harga lakunya dijual kue 1 dan kue 2, yaitu karena X1 tadi untuk banyak kue 1 dan X2 untuk banyak kue 2, berarti kue 1 laku dijual dengan harga 80.000, berarti 80.000 X1 ditambah 60.000 X2. Lalu untuk fungsi kendalanya di sini kendalanya itu pada bahan mentahnya ya, pada bahan mentah A dan B. Nah, pada kue 1 memerlukan bahan mentah A sebanyak 4 kg dan bahan mentah B-nya sebanyak 2 kg. Dan ketersediaan bahan mentah A itu adalah 60 kg. Lalu untuk fungsi kendala yang kedua itu pada bahan mentah yang diperlukan oleh kue 2. Nah, satu kue 2 itu memerlukan bahan mentah A sebanyak 2 kg dan bahan mentah B sebanyak 4 kg. Namun ketersediaan bahan mentah untuk bahan mentah B itu adalah 48 kg. Nah, dari sini kita sudah dapat fungsi kendala pertama dan kendala keduanya. Nah, untuk X1, X2 itu lebih besar lebih dari sama dengan 0 ya. Fungsi kendala pertama 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Fungsi kendala yang kedua 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 48, dan x1, x2 nya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita itu harus merubah pertidaksamaan fungsi pembatas atau fungsi kendala menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Nah, seperti yang kita lihat, fungsi kendala di sini atau fungsi pembatas di contoh soal ini kan berbentuk pertidaksamaan. Nah, langkah pertama yaitu kita ubah dulu ke persamaan dengan menambahkan variabel slack. Seperti kita rubah ya. Kan tadi itu di soal yang sebelumnya
4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Nah, jika kita rubah menjadi persamaan, itu menjadi 4x1 tambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. Nah, sudah berubah kan menjadi persamaan. Nah, x3 ini adalah yang dinamakan dengan variable slack. Begitupun dengan fungsi kendala yang kedua, yaitu 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. Nah, saat kita rubah menjadi menjadi persamaan, maka menjadi 2x1 tambah 4x2 tambah x4 sama dengan 48. Nah, di sini x4-nya ini juga dinamakan variable slack. Nah, lalu setelah kita tambah dengan dua variable slack ini tadi, maka x1, x2 dan juga ditambah dengan dua variable slack ini tadi, x3, x4 besar dari lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu apa sih langkah keduanya, yaitu menambahkan fungsi tujuan menambahkan fungsi tujuan dengan menambah slack variabel bernilai 0. Nah, jadi di fungsi tadi kan kita menambahkan variabel slack pada fungsi ini ya, pada fungsi kendala ya. Ini kan fungsi kendala. Nah, sekarang kita akan menambahkan variabel slack yang bernilai 0 ke fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya kan tadi yang awal itu adalah z sama dengan 80.000 x1 tambah 60.000 x2. Nah, lalu kita tambahkan variabel slack bernilai 0 pada fungsi tujuan, berarti z 80.000 x1 tambah 60.000 x2 tambah 0 x3 tambah 0 x4. Berarti variabel slacknya bernilai 0 ya. Nah, setelah mendapatkan kendala dan fungsi tujuan yang baru, yang mana sekarang pertidaksamaan telah menjadi persamaan, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah kan di sini ada dua persamaan dan ada 4 variabel ya. Nah, sedangkan di dalam matematika persamaan itu tidak boleh lebih daripada jumlah variabel. Oleh karena itu, agar persamaan pada soal ini dapat diselesaikan, maka jika persamaannya 2, maka variabelnya juga harus 2. Tapi karena di soal ini variabelnya lebih dari 2, maka untuk menyelesaikannya adalah dengan cara, karena di sini variabelnya ada 4 dan yang bisa dicari hanya 2, maka dua variabel yang lain dijadikan 0 secara bergantian. Nah, jadi sesuai dengan banyaknya persamaan, jika banyaknya persamaan 4, maka 2 diantaranya kita jadikan 0 dulu. Namun misalkan jika persamaannya itu 3 dan variabelnya itu 4, nah berarti salah satu diantaranya itu harus kita jadikan 0. Misalkan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 0. Nah, karena di sini persamaannya ada 2, maka dan variabelnya ada 4, maka dua variabel yang lain itu kita jadikan 0 terlebih dahulu secara bergantian. Nah, seperti ini ya di contoh pertama. Pertama kita jadikan x1 dan x2 nya dulu sebagai 0, berarti x1 sama dengan x2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke persamaan pertama dulu. Nah, ini kan persamaan pertama tadi kan ya. Nah, karena nilai x1 dan x2 itu bernilai 0, berarti 4 dikali 0, 0, 2 dikali 0, 0. Nah, yang tersisa hanya x3, berarti x3 sama dengan 60. Lalu x1 sama dengan x2 sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan 2. Nah, ini persamaan 2-nya. Nah, itu persamaan 2-nya 2x1 tambah 4x2 tambah x4 sama dengan 48. Karena x1 dan x2-nya bernilai 0, otomatis 0 tambah 0 tambah x4 sama dengan 48. Berarti x4-nya bernilai 48. Nah, maka fungsi tujuan untuk yang pertama ini kita buat lambangnya Z1 ya. Nah,
karena seperti yang kita tahu ya, karena ini tadi adalah fungsi tujuannya kan yang sudah kita tambahkan dengan variable slack yang bernilai 0, maka kita masukkan nilai x1, x2, x3 dan x4 ke dalam fungsi tujuan. Kita lambangkan dengan Z1 ya, karena ini menunjukkan ke yang pertama. Nah, Z1 sama dengan 80 kali X1. X1 kan bernilai 0 ya, berarti 0 tambah 60 kali X2 bernilai 0, 0 tambah X3-nya. X3-nya kan 60. Nah, di sini 0 kali X3 berarti 0 kali 60 ditambah 0 dikali 48, hasilnya 0. Nah, berarti untuk yang pertama ini bernilai 0. Lalu kita setelah tadi kita buat X1 sama dengan X2 sama dengan 0, sekarang kita buat pula X1 dan X3 nya yang 0, berarti X1 sama dengan X3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke persamaan pertama sama seperti cara yang tadi sebelumnya tadi. Nah, 4x1 ditambah 2x2 tambah x3 ini persamaan pertama ya. Nah, karena di sini x1 dan x3-nya yang bernilai 0 berarti 4x1. X1 bernilai 0 berarti 0. Ditambah 2x2 ditambah x3 bernilai 0, berarti yang tersisa hanyalah 2x2. 2x2 sama dengan 60, berarti x2 sama dengan 30, karena 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kita dapat ya x2 nya bernilai 30. Nah, lalu x1 kok sama dengan, oh ini x2 ya, x3 ya, mohon maaf. Nah, ini x1 sama dengan x3 sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan kedua sama seperti cara tadi. Nah, karena di sini x1 dan x3-nya yang bernilai 0 berarti 2x1 berarti 2 kali 0 ditambah 4x2 ditambah x4. Nah, karena x4-nya ini kan karena di sini yang 0 itu hanya x1 dan x3, berarti yang tersisa 4x2 tambah x4 sama dengan 48. Nah, ini dari mana sih dapatnya 120? 120 ini muncul karena 4x2. X2 kan adalah 30 tadi. Berarti 4 dikali 30 adalah 120. Lalu ditambah dengan x4 sama dengan 48. X4 sama dengan 48 kita pindah ruaskan. Berarti karena ini positif berarti menjadi negatif ya. Nah, dikurang 120 maka x4 itu hasilnya adalah negatif 72. Nah, jika hasilnya negatif karena pada fungsi kendala kita yang x1, x2 itu x3 dan x4 itu besar daripada 0, maka jika hasilnya itu minus atau negatif itu disebut dengan penyelesaian tidak layak atau visible gitu. Nah, jika hasilnya itu negatif maka disebut dengan penyelesaian tidak layak atau visible. Nah, ingat itu ya. Selanjutnya kita beralih ke contoh ke yang ketiga. Di sini karena tadi sudah x1, yang pertama sudah kan x1, x2-nya yang 0, terus yang kedua x1, x3-nya yang 0. Nah, yang ketiga x1 dan x4-nya yang 0. Nah, sama seperti cara-cara sebelumnya, kita masukkan ke persamaan pertama terlebih dahulu. Masukkan, karena x1 dan x4 yang 0 berarti 4x1 ini 0, terus 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. Nah, karena di sini ada dua persamaan dan kita belum tahu nilai x2-nya ini berapa, jadi kita cari yang ini dulu. Nah, cari yang ini dulu di persamaan keduanya. Nah, persamaan kedua kan 2x1 tambah 4x2 tambah x4 sama dengan 48. Karena 2x1-nya adalah 0, berarti 0 tambah 4x2 tambah x4. Karena x4-nya 0 berarti 0, berarti yang tersisa hanyalah 4x2 sama dengan 48. Nah, x2-nya itu sama dengan 48 bagi 4 berarti 12. Nah, baru kita masukkan nilai x2 ini ke dalam 2x2 yang ini. Berarti 12 kali 2 sama dengan 24. Tambah x3 sama dengan 60. Lalu x3-nya sama dengan 60 dikurang 24. Ya, kita pindah ruaskan 24 ini karena di sini positif, maka setelah kita pindah ruaskan menjadi negatif, sehingga x3 itu adalah sama dengan 36. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada yang negatif ya, baik x3 maupun x2-nya, maka untuk fungsi tujuan yang ketiganya
Nah, karena tadi kan fungsi tujuannya itu 80 ya, 80.000 X1. Nah, karena X1-nya 0 berarti 0, kan 80.000 kali 0 ya 0. Nah, ditambah 60.000 kali X2. Nah, X2-nya itu kan 12 ya, berarti 60.000 kali 12 ditambah 0 kali 36 karena variabel X3 nya tadi 36 berarti 0 kali 36, karena variabel X4 nya 0 kali 0 ya 0, berarti hasilnya kita cari adalah 720.000. Nah, selanjutnya yang keempat sekarang kita giliran X2 dan X3 nya yang kita jadikan 0. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan 1 dan persamaan 2 seperti cara-cara sebelumnya. Nah, karena X2 dan X3 nya 0 berarti 4X1 tambah 0 tambah 0. Kenapa? Karena kan soalnya kalau persamaan yang pertama tadi 4X1 tambah 2X2 tambah X3. Nah, di sini kan X2 dan X3 nya 0 ya, berarti langsung kita buat saja 0 ditambah 0 sama dengan 60, berarti 4X yang tersisa hanyalah 4X1, berarti 4X1 ditambah sama dengan 60, berarti X1 sama dengan 15. Nah, selanjutnya yang persamaan keduanya 2X1 tambah X4 sama dengan 48. Kenapa? Karena tadi kan soalnya yang persamaan kedua kan 2X1 tambah 4X2 tambah X4 ya. Karena X4 nya 0 jadi tidak usah kita tuliskan lagi karena sudah pasti 0. Maka 2X1 tambah X4 sama dengan 48, berarti X1 tadi 15, berarti 2 kali 15 30, terus tambah X4 sama dengan 48. X4 sama dengan 48 dikurang 30. Ini kita pindah ruaskan ya, makanya dikurang 30. Lalu kita kurangkan, jadilah hasilnya X4 sama dengan 18. Nah, kita masukkan ke fungsi tujuan yang keempat, yaitu 80.000 kali X1. X1 15, kita masukkan 15. Lalu ditambah 60.000 kali X2, karena X2 nya 0 berarti 0. Lalu tambah 0 kali X3, karena X3 nya 0 0. Lalu 0x4, karena 0 dikali X4 itu 0 dikali 18 itu 0, maka hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya adalah 1.200.000. Nah, yang kelima, giliran X2 dan X4 yang kita jadikan 0. Nah, X2 dan X4 kita jadikan 0, kita masukkan ke persamaan pertama dan ke persamaan kedua seperti cara-cara sebelumnya. Nah, karena X2 dan X4 0, berarti di sini yang tersisa hanyalah 4X1 tambah X3. Karena ada dua variabel di sini, maka kita cari dulu ya nilai X1-nya dari sini. Nah, kita cari nilai X1 dulu dari sini. Karena di sini 2X1 karena X2 dan X4-nya yang 0, berarti 4X2 tambah tambah X4 ini sama-sama 0 ya. Berarti yang tersisa hanyalah 2X1. 2X1 sama dengan 2X1 tambah 0 sama dengan 48. Berarti yang tersisa X1 sama dengan 48 bagi 2, berarti 24 ya. 48 bagi 2 berarti 24. Nah, kita masukkan nilai X1 ke sini. Nah, 4 dikali 24 adalah 96. Ditambah X3 sama dengan 60. Lalu jadi X3 ini adalah sama dengan 60 dikurang 96, berarti hasilnya min 36. Nah, kita ketemu lagi nih negatif 36. Tadi seperti yang contoh nomor 2, katanya apa? Kalau negatif maka dinamakan dengan penyelesaian tidak layak atau visible. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya itu yang keenam ya. Nah, setelah sekarang giliran X3 dan X4 nya yang kita jadikan 0. Nah, sama seperti cara-cara sebelumnya, kita masukkan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena persamaan 1 tadi adalah 4X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 60, berarti di sini karena X3 dan X4 nya 0, berarti di sini yang tersisa hanyalah 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60. Nah, begitupun dengan persamaan kedua, karena persamaan kedua adalah 2X1 tambah 4X2 tambah X4, berarti yang tersisa hanyalah 2X1 tambah 4X2, karena X4 nya tadi sama dengan 0 kan. Nah, berarti sama dengan 48. Lalu kita selesaikan permasalahan ini dengan cara metode SPLDP, sistem persamaan dua variabel. Nah, terserah, misalkan sini ya
kita buat di atas ini kita kalikan 2, dan yang untuk variabel keduanya untuk persamaan keduanya kita kalikan 1. Nah, berarti di sini 4x1 tambah 2x2 sama dengan 60, kita kalikan 2 berarti 8x1 tambah 4x2 sama dengan 120. Nah, untuk yang bawahnya tetap ya, berarti 2x1 tambah 4x2 sama dengan 48. Kita kurangkan sehingga dapat hasilnya 6x1 sama dengan 72, berarti x1 sama dengan 12, karena 72 dibagi 6 adalah 12. Selanjutnya kita substitusikan x1 ini ke persamaan pertama. Kita ambil persamaan pertama aja ya, yang ini. Yang ini berarti kita ambil persamaan pertama. Nah, berarti 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 60. Kita substitusikan x1-nya berarti 48 ditambah 2x2 sama dengan 60. Berarti 2x2 sama dengan 12. Dari mana dapatnya 12? Karena 60 dikurang 48 adalah 12. Nah, lalu x2 nya itu sama dengan 6, karena 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah, dapatlah hasil dari kita masukkan fungsi tujuan ke 6 nya, atau kita beri lambang ya Z6. Nah, itu sama dengan 80 dikali x1, x1 nya 12, terus tambah 60 kali x2, x2 nya 6, ditambah 0 dikali x3 berarti 0 ya, dan tambah 0 kali x4 sama dengan 0, berarti 960 ditambah 360 sama dengan 1.320. Nah, dari ke-6 langkah ini ada yang x1 dan x2 yang kita nolkan, x1 dan x3 yang kita nolkan, x1 dan x4 yang kita jadikan 0, x2, x3 yang kita jadikan 0, pada langkah kelima x2 dan x4 kita jadikan 0, dan pada langkah terakhir x3 dan x4 kita jadikan 0. Dapatlah kita simpulkan dari soalnya tadi itu adalah karena penjualan maksimum. Tadi kan pada soal yang ditanya adalah, kita kembali ke soal. Nah, berapakah sebaiknya kue 1 dan kue 2 yang dibuat agar memberikan hasil penjualan maksimum? Nah, dari langkah-langkah ini kita dapat mencari jawaban dan menarik kesimpulan. Karena penjualan maksimumnya adalah pada Z 960 ditambah 360 sama dengan 1.320, yang Z6 ini ya, yang 6 itu, yang ini. Nah, agar memberikan hasil penjualan yang maksimum, maka sebaiknya kue 1 diproduksi sebanyak 12 buah dan kue 2 diproduksi sebanyak 6 buah. Atau lebih jelasnya kita bisa lihat grafik ini pada pada hasil yang kami dapatkan di POMKIM, yang kami buktikan pada POMKIM. Nah, x1 nya 12, x2 nya 6. Nah, pada soal ini kan kita tahu tadi ya bahwa x1 itu adalah untuk banyaknya kue 1 dan x2 itu banyaknya kue 2. Nah, banyaknya kue 1 adalah 12 dan banyaknya kue 2 adalah 6, dengan RHS-nya itu adalah 1.320.000. Sama seperti cara manual yang dengan langkah-langkah yang telah kita selesaikan dan kita cari tadi, bahwa jika kita memproduksi kue 1 sebanyak 12 buah dan kue 2 sebanyak 6 buah, maka kita akan menemukan hasil penjualan maksimumnya, yaitu 1.320.000. Yang ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.